warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel AB Patikal. Selamat siang untuk semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini AB Patikal akan menayangkan daripada soal prakarya semester ganjil kelas 8. Oke guys, bagi yang baru menemukan channel AB Patikal, jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Adapun soal semesteran ganjil pada tahun ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 5 esai. Kita mulai soal yang pertama. Saya perbesar sedikit. Oke. Soal yang pertama, berikut beberapa jenis bahan lunak dalam pembuatan benda kerajinan kecuali. Jawabannya adalah C. Kayu. Nomor 2, bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika menjadi padat adalah jawabannya A. Gip. Nomor 3, bahan lunak yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tembikar atau gerabah adalah B. Tanah liat. Nomor 4, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll disebut A. Slab. Nomor 5, produk kerajinan harus nyaman saat digunakan. Hal tersebut sesuai dengan unsur karya kerajinan yaitu B. Comfortable. Nomor 6, merapikan atau memberikan hiasan atau beberapa tambahan lain sehingga meningkatkan kualitas kerajinan termasuk dalam tahap D. Penyelesaian. Nomor 7, mengubah massa keramik yang semula rapuh menjadi padat, keras, dan kuat merupakan tujuan dari B. Pembakaran keramik mentah. Nomor 8, pembuatan kemasan dalam karya kerajinan berfungsi untuk A. melindungi isi. Nomor 9, teknologi informasi dan komunikasi memiliki fungsi dan peran seperti berikut kecuali. Jawabannya D. memudahkan pengaturan masyarakat. Nomor 10, media informasi dan komunikasi yang menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakai yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, disebut B. Internet. Nomor 11, alat komunikasi kuno yang berguna sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, penanda azan maupun tanda bahaya adalah titik-titik. Jawabannya B. Kentungan. Piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama disebut D. Prasasti. Nomor 13, alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan satu alat satu alat lainnya disebut dengan DHT atau hand digital. Nomor 14, kita lanjut ke nomor 14 sekarang. Alat untuk menemukan informasi dengan gelombang elektromagnetik dan mengirimkan suara melalui udara disebut A. Radio. Nomor 15, ketam memiliki fungsi untuk B. memperhalus permukaan kayu. Nomor 16, arus listrik DC disebut arus listrik searah karena A. mengalir terus-menerus dari kutub positif ke kutub negatif. Nomor 17, hewan berikut dapat dijadikan ternak kesayangan kecuali A. sapi. Nomor 18, kegiatan memelihara ternak kesayangan didasarkan pada alasan berikut kecuali D. perilaku yang ganas. Nomor 19, berikut jenis burung dijadikan ternak kesayangan karena keindahan kicauannya kecuali B. elang. Nomor 20, ayam hutan merah yang terdapat di India dan Bangladesh adalah B. galus murki. Nomor 21, reptil yang lebih dikenal sebagai kura-kura Brazil adalah D. red ear slider. Nomor 22, untuk memperkecil risiko kematian, hendaknya umur kelinci yang dibeli untuk dijadikan ternak kesayangan adalah sekitar
B 2-4 bulan. Nomor 23, berikut contoh pakan alami ternak kesayangan kecuali C. Pelet. Nomor 24, keindahan yang digunakan dalam budaya ternak kesayangan harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya. Hal tersebut bertujuan untuk, jawabannya adalah B, menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Nomor 25, jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati disebut dengan B. Cerealia. Kita lanjutkan kembali nomor 26. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan A. Karbohidrat dalam bentuk patinya yang tinggi. 27. Jenis tanaman semusim atau anual dengan siklus hidup 8-150 hari dan memiliki kandungan yang kaya akan karbohidrat pada bagian bijinya adalah titik-titik A. Jagung. Nomor 28, olahan makanan berikut dibuat dari bahan umbi singkong kecuali D. Sup dan sirup. Nomor 29, karbohidrat dapat diperoleh dari bahan makanan A. Beras, gandum, jagung, dan kentang. 30. Bagian tanaman talas yang dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah C. Pelepah. Nomor 31, teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil adalah C. Mengetim. Nomor 32, suatu cara yang menyuguhkan makanan kepada orang untuk dikonsumsi disusun dengan menarik berdasarkan komposisi warna, bentuk atau tekstur, rasa, dan alat atau kemasan makanan disebut dengan B. Penyajian. Nomor 33, contoh produk setengah jadi dari bahan kacang-kacangan adalah C. Tahu dan kecap. Nomor 34, pengolahan bahan pangan menjadi produk setengah jadi memberikan keuntungan seperti berikut, kecuali D. Tidak tahan lama. 35, jagung merupakan bahan baku pembuatan bahan setengah jadi berupa B. Tepung maizena. Nomor 36, kerupuk gendar dan rengginang merupakan produk setengah jadi yang dibuat dari bahan A. Beras. Nomor 37, bahan dasar membuat tiwul adalah C. Singkong. 38, kerupuk tete berasal dari C. Madura. 39, teknik pengolahan produk setengah jadi yang bertujuan untuk menghaluskan bahan baku menjadi adonan disebut D. Penggilingan. Nomor 40, terakhir untuk pilihan ganda, metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas disebut B. Pengeringan. Oke guys, kita lanjutkan dengan soal esai. Soal yang pertama, pembuatan kerajinan dari bahan lunak harus memenuhi unsur estetika dan ergonomis. Jelaskan unsur-unsur tersebut. Unsur estetis berkaitan dengan adanya aspek keindahan dalam pembuatan kerajinan. Sedangkan unsur ergonomis dalam pembuatan kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Nomor 2, apakah tujuan teknologi dan komunikasi? Tujuan teknologi dan komunikasi adalah sebagai solusi sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun efektivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Nomor 3, sebutkan beberapa alasan yang mendasar seseorang memelihara ternak kesayangan, yaitu
kelucuan perilakunya, keindahan bulunya, atau karakter suaranya. Nomor 4, sebutkan beberapa serial utama, yaitu padi, jagung, gandum drum, jelai, dan gandum hitam. Nomor terakhir, nomor 5, apakah yang dimaksud dengan olahan pangan setengah jadi? Olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Oke guys, demikianlah daripada tayangan soal prakarya kelas 8. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa nyalakan tombolnya agar tidak ketinggalan update terbaru daripada tayangan AB Patikal. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.